saya itu cuma sampai SD, tanggal lahir ayah saya aja nggak tahu. Oh iya. Misalkan kalau dulu tuh si itu nggak terlalu ditulis kan, Ya, tanggal-tanggal iya. kayak gitu. Cuma kalau umur mah mungkin 43-an lah, kira-kira aja 43 tahun. Untuk sebenarnya nggak langsung punya kayak gini ya. Iya. Pasti pertamanya juga banyak banget histori sebelumnya. Cuma kalau untuk di pabrik ini tuh awalnya emang ini tuh resep dari temennya yang di ya mungkin di kampungnya dibawa ke sini ya sedikit sampai jadi pabrik seperti ini lah, perusahaan kayak gini. Oh Gitu. iya teh. Awalnya untuk yang aku tahu soalnya kalau sebelumnya pas aku tahunya pas jadi tukang beca dulu, terus juga sempet jualan kayak boneka itu tuh yang balon yang buat anak kecil yang penguin gitu. Terus jadi sablon juga pernah. Nah itu pas dari sablon sepi, nah langsung dari situ nyari resep ini. Jadi segitu aja sih taunya. Kalau yang sebelumnya itu kurang tahu. Ya ayah saya nggak pernah ada prinsip hidupnya mau jadi karyawan, nggak, maunya jadi bos terus. Makanya terusnya jualan sendiri gitu. Kalau untuk tahu nggak, dia tuh sendiri. Kalau ayah saya tuh ya biasa sama mama ya. Oh iya. Sama berdua aja gitu, nggak ada bantuan dari orang lain. Bener-bener kayak kreatif sih soalnya, ngulik gitu. Kalau ayah saya tuh penasaran sama sesuatu hal yang baru. Meskipun waktu jualan tahu juga rusak kan, tahunya tuh kayak acak-acakan, udah yang digoreng pertama kali itu dikasih semuanya. Nah pas kedua harinya baru diolah terus kayak gitu. Cuma kan kalau urusan tahu emang ambil dari orang lain. Di sini mah cuma bagian penggorengannya sama bahan-bahan. Pernah. Justru sekarang tuh menurut aku ya, soalnya aku juga lama di pondok pesantren. Dulu itu pernah sampai 200 cabang. Ya orang jual di mana-mana. Setelah lama turun, sampai ada di titik yang jual itu cuma belasan lah. Dan sekarang udah mulai lagi sampai di 24-an sekarang. Kayak mau naik lagi gitu. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah belum pernah sampai gulung tikar, itu belum pernah. Pas orang-orang perusahaan lagi ke bawahnya banget, di sini tuh ya biasa aja, tetap ada gitu. Tapi itu yang dari 200 ke puluhan itu karena faktor Covid juga atau gimana teh? Oh enggak, justru adanya tuh sebelum Covid. Jadi sepinya tuh sebelum Covid karena mungkin ya yang nggak betah juga, atau karena emang mau cari pekerjaan yang lain gitu. Karena emang beberapa outlet masih ada sekitar belasan, itu bikin ayah saya tuh itu nggak bakal bangkrut karena masih ada yang mau jualan sampai di angka belasan gitu. Terus kayak diperbaiki lagi, dan ada satu orang yang masuk, nah itu juga dia tuh lulusan sarjana. Dia tuh kayak ngebantu pemikiran-pemikiran supaya coba nih kayak misalkan diperbaiki lagi, dirapih-rapihin. Ya saya nurutin lah supaya ada semua fasilitas kayak dilengkapin. Kan dulu kayak gini nggak ada, coba dilengkapin. Ya semua orang tuh biar kayak yang beli itu nyaman, semuanya ada di sini. Gitu, kayak ya nambah-nambah itu aja. Mengembangkan ide bisnisnya gitu. Nah gitu. Awalnya mah gini, kan waktu dulu tuh jual di rumah, kan bukan di sini ya, di rumah. Terus udah gitu karena ngerasa sepi, jadi pengen nyobalah. Oh ternyata orang-orang tuh di luar ya ramenya. Cobalah keluar di jalan daerah Pasir Koja di sana. Bapak dulu pasti yang kesana. Nah udah gitu, baru bapak tuh pengennya tuh ini tuh usaha harus yang megang itu keluarga. Jadi nggak boleh ada orang lain yang masuk. Awalnya itu cuma saudara-saudara aja yang boleh masuk ke sini gitu. Jadi cobain, bapak kayak pas kerja di Pasir Koja ya jualan, ditawarin, kata bapak yang nawarin kalau nggak salah, mau kerja di sini nggak, nyobain. Soalnya aku mau buka cabang yang lain katanya gitu. Boleh. Cobain, ada di situ. Setiap kali jualan baru bapak nawarin mau jualan di sini nggak, bapak nyari lagi gitu. Terus cobain gitu. Sekarang ya gitu juga tetap berjalan. Bapak dulu yang nyoba, atau kalau misalkan ada nih dia yang tadi jualan di Pasir Koja nih, bos ayah mau ikut jualan juga, tapi boleh nggak jadi tim aku gitu. Boleh, jadi ke timnya dia yang harus tanggung jawab, kayak apa sih yang ngajarinnya harus dia. Awalnya itu dari keluarga semua, tapi karena keluarganya juga tidak menjamin, apalagi di perusahaan ada aja ya namanya konflik. Jadi sekarang mah mau keluarga atau orang luar juga boleh sekarang. Jadi buka bebas, udah di Google-nya juga udah ada, Instagram-nya juga ada gitu. Ada sih bapak selalu bilang, tapi aku suka lupa ya.
itu sering banget dengar. Cuma dulu kan suka ditulis ya, ada kayak apa namanya teh mading gitu di sini, tapi nggak tahu, lupa lagi. Pokoknya mah ayah mah kan, aku tahu banget gimana awalnya ini berdiri ya, soalnya waktu itu udah gede juga, maksudnya udah lumayan ngerti lah. Jadi ayah tuh pengen, meskipun kadang aku juga suka capek ya di sini, tapi pengennya kayak gini. Kerja itu emang capek, tapi yang lebih capek itu nyari kerja. Itu lebih susah lagi. Makanya ini udah ada, terusin, jangan sampai jatuhnya ke orang lain. Gimana pun harus diterusin, sukses sama anak-anak, nggak boleh sama orang lain. Tapi yang sering banget aku dengar, entah itu ke aku atau ke outlet yang kerja di sini, selalu bilang yang pintar itu banyak, tapi yang rajin itu sedikit. Yang pintar kadang dia tuh cuma, ya udah aku tahu, aku pintar dan tahu aja. Tapi kalau yang rajin, dia tuh selain tahu, dia tuh bakal nekunin, bakal kepo terus sampai ke dalam-dalamnya, sehingga dia itu tahu tuh bener-bener tahu banget sampai ke dalam-dalamnya, dan sampai dia berhasil pun dia tetap terus cari tahu, mau tetap cari tahu hal yang baru lagi supaya makin berkembang lagi, makin bagus lagi. Sedangkan kadang yang pintar udah aku tahu aja gitu. Jadi selama ada public tahu crisp ini, ayah tuh pengen semua anak-anaknya yang nyerusin dan gak boleh orang lain, karena apa, nyari kerja itu susah. Gitu aja sih.